Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Belajar Bisnis Retail. Di video kali ini saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk belajar tentang membuat laporan keuangan secara sederhana menggunakan Microsoft Excel. Tapi sebelum kita praktek membuat laporan keuangan secara sederhana, saya akan menjelaskan sedikit tentang pentingnya laporan keuangan tersebut. Jadi yang pertama tujuan membuat laporan keuangan itu apa sih? Yang pertama tujuannya itu laporan keuangan itu untuk memberikan informasi tentang operasional usaha, posisi keuangan, dan arus kas suatu usaha. Informasi tersebut dapat digunakan untuk membuat keputusan terkait keuangan dalam suatu usaha, baik itu keputusan untuk berinvestasi, keputusan untuk mengembangkan toko, keputusan untuk pengambilan kredit jika diperlukan, keputusan untuk pembayaran gaji karyawan, bahkan keputusan untuk bersedekah. Pentingnya laporan keuangan. Nah, sekarang apa sih pentingnya laporan keuangan kok harus kita buat? Yang pertama, laporan keuangan yang baik sangatlah penting untuk menjaga kondisi finansial sebuah usaha bisa berjalan dengan stabil. Yang kedua, laporan keuangan sendiri adalah salah satu kunci dari kelancaran arus kas, kunci dari sebuah keberhasilan suatu usaha. Nah, sekarang persiapan apa saja yang harus kita lakukan dalam pembuatan laporan keuangan secara sederhana? Yang pertama, kita harus tahu dulu nih konsep laporan keuangan usaha. Kemudian kita harus siapkan komputer atau laptop. Yang ketiga, kita pastikan ada aplikasi Microsoft Excel ya di dalam komputer atau laptop. Kemudian hitung sisa uang yang ada di dalam dompet usaha Anda yang nantinya akan dimasukkan ke sisa kas di awal pencatatan. Untuk sisa kas ini itu untuk usaha yang telah berjalan ya. Terus bagaimana kalau untuk usaha yang baru berjalan atau baru dibuka? Nah, kalau usaha yang baru dibuka, untuk kas awalnya tentunya nanti ada modal usaha ya. Kita isikan modal usahanya berapa. Kemudian konsep laporan keuangan ya. Konsep laporan keuangan yang pertama itu membuat catatan transaksi harian berupa pemasukan kas dan pengeluaran kas. Kemudian yang kedua, membuat laporan arus kas setiap bulan untuk mengetahui jumlah kas yang ada. Karena kita membuatnya secara sederhana, kita tidak membuat jurnal umum, tidak membuat buku laba, tidak membuka neraca. Kita cukup transaksi harian dan membuat arus kas. Kemudian kita harus tahu juga pemasukan kas itu terdiri dari apa saja ya. Pemasukan kas ini itu terdiri dari pendapatan dari penjualan barang, pendapatan dari piutang jika ada, pendapatan dari sewa jika ada, jika kita menyewakan lahan depan toko kita ya untuk pedagang kaki lima itu gitu kan, kita dapat sewa itulah pendapatan kita. Kemudian pendapatan dari penjualan barang bekas seperti kertas, kardus dan lain sebagainya. Kemudian untuk pengeluaran kas sendiri itu terdiri dari yang pertama pembelian barang dagangan atau kulakan barang, kemudian biaya transportasi, mungkin bensinnya atau biaya transportasi untuk biaya pengiriman, kemudian biaya listrik, ada biaya air jika ada, kemudian pengambilan keuntungan dari yang punya toko atau kita. Berikut cara membuat laporan keuangan secara sederhana menggunakan Microsoft Excel. Kita buka Microsoft Excel. Jadi nanti di sini kita harus menyiapkan dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 kolom. 6 kolom di sini. 6 kolom. Yang pertama kita kasih nomor, kemudian tanggal, kemudian uraian, kemudian debit atau uang masuk, kemudian kredit atau uang keluar, yang terakhir adalah saldo. Nah, mari kita rapikan dengan rata kanan kiri ya, rata kanan kiri.
nomor, tanggal, uraian agak kita lebarkan, kemudian uang debit kredit, saldo agak kita lebarkan juga. Nah, seperti ini. Jangan lupa di atas diberi judul ya. Di sini laporan transaksi harian SRC Maju Sejahtera periode September 2021. Seperti ini. Kita buat, center tengah, dan ini kita blok ya. Seperti ini kita buatnya, kita beri border atau garis. Nah, seperti ini udah jadi. Inilah bentuk format dari catatan transaksi harian. Jadi semua jenis transaksi, semua aktivitas transaksi dalam usaha kita catat semuanya di laporan transaksi harian ini. Misalkan nomor 1 ini ya, biasanya nomor 1 tanggal 1 September 2021. Nah, 1 September 2021 uraiannya di sini sisa kas bulan Oktober, kita isikan langsung di saldo itu sebesar 3.100.000 misalkan ya. Ini untuk awalan ya. Untuk awalan sisa kas bulan Oktober langsung kita masukkan ke saldo 3.100.000. Kemudian ada transaksi masuk pendapatan toko tanggal 1 ya, uang masuk sebesar 650.000. Kemudian ada lagi pembelian barang dagangan, kita masukkan kredit sebesar mungkin 350.000. Nah, seperti ini. Kemudian di tanggal 2 bisa kita tarik nih kan. Kemudian di tanggal 2 September 2021 pendapatan toko ada 750.000. Kemudian tidak ada pengeluaran ya di tanggal 2. Nah, di sini kita bisa lihat saldonya. Saldonya kita lihat. Di sini kita beri rumus. Untuk saldo ini kita beri rumus sama dengan sisa saldo ditambah uang masuk dikurangi uang keluar sama dengan 3.750, karena ini 3.100.000 ditambah 6.650.000 jadi 3.750. Nah, ini tinggal kita tarik ke bawah ini, sampai bawah pol mentok 3.750. Ini nanti secara otomatis akan berubah. Di sini ada 3.400.000 karena sudah berkurang 350.000. 3.750 kurangi 350.000 sama dengan 3.400.000. Kemudian di hari kedua pendapatannya 750, 3.400.000 ditambah 750 kurangi 0 sama dengan 4.150.000. Dan ini nanti dicatat seterusnya ya. Seterusnya dicatat seperti itu. Kita langsung saja, sudah saya buatkan nih seperti ini catatan hariannya. Ini uang kasir atau uang sisa kas bulan Oktober itu sebesar 3.100.000. Ini cuma contoh ya, sisa kas bulan Oktober sebesar 3.100.000. Kemudian pendapatan kios
atau pendapatan toko hari pertama 650.000. Ini rumusnya seperti yang tadi di awal itu saya tarik ke bawah, sama ya rumusnya. Saldo ditambah uang masuk kurangi uang keluar sama dengan saldo, itu ya. Kemudian kita ada pembelian Masako 1 dus 262, saldonya tinggal ini. Pembelian barang dagangan, tambahan uang kasir, pendapatan kios lagi, seperti ini nih. Ini macam-macam transaksi dalam 1 bulan. Ini sudah saya buatkan seperti ini, macam-macam transaksinya sampai 30 September. Dicatat setiap hari, kita akan tahu nih jumlah saldonya ada berapa di dompet kita. Ini kalau kita teliti, kita harus teliti dan kita harus telaten, karena ini sangat penting sekali. Ada pembelian, ada pendapatan kios, ada pembelian minyak goreng, pembelian teh dan semuanya kita catat di sini. Sampai pembayaran listrik, kemudian ada lagi pengeluaran yang lain, itu biaya transportasi ya, beli bensin, semuanya kita catat di sini. Nah, setelah kita catat semuanya, kita akan tahu berapa uang yang masuk dan berapa uang yang keluar, gitu. Masuknya itu apa saja dan keluarnya apa saja, itu nanti kita akan rekapitulasi transaksi harian ya. Transaksi harian tadi ada apa saja: kas yang diterima dari penjualan barang dagangan, kas yang diterima dari sewa tempat, kas yang diterima dari penjualan barang bekas, kas yang diterima dari piutang, misalkan ada, kita tambahkan saja di sini nomor 4, kas yang diterima dari piutang usaha, jika ada ya ditambahkan di situ. Kalau misalkan tidak ada ya dikosongi saja nanti. Kemudian rekapitulasi pengeluaran kas itu apa saja? Rekapitulasi pengeluaran kas itu ada pembelian barang dagangan, pengambilan keuntungan oleh pemilik, pembayaran listrik, pembayaran air, biaya transportasi, pembayaran gaji. Nah, kita rekap. Untuk rekapitulasi penerimaan kas dulu ya. Kas yang diterima dari penjualan barang dagangan itu apa saja? Untuk mengisinya mudah, kita di sini kita sama dengan, kemudian kita pilih kas yang diterima dari penjualan barang dagangan ya. Kita pilih sama dengan, terus kemudian kita pilih satu persatu. Pendapatan kios, oke. Kemudian pendapatan kios lagi, pendapatan kios, ini pendapatan kios juga, pendapatan kios, ini juga pendapatan kios, terus semuanya pendapatan kios semua, tidak ada dari pendapatan lain ternyata. Pendapatan kios. Nah, semuanya pendapatan kios. Ini kemudian kita tekan enter. Nah, 15.976. Nah, sama ya, karena memang tidak ada pendapatan lainnya seperti dari pendapatan sewa tempat, tidak ada pendapatan jualan barang bekas, tidak ada pendapatan dari piutang, tidak ada. Jadi ini kosong, ini kosong, ini kosong. Nah, kita pastikan jumlah ini total itu harus sama dengan uang masuk. Nih 15.976 sudah sama, berarti rekapnya sudah benar. Kemudian untuk rekapitulasi pengeluaran kas kita rekap pembelian barang dagangan. Oke, kita rekap satu persatu ya. Pembelian barang dagangan, pembelian Masako ya, termasuk pembelian barang dagangan. Pembelian barang dagangan iya. Kemudian pembelian minyak goreng Malinda iya. Pembelian minyak goreng Malinda. Pembelian ini apa nih? Biaya transportasi tidak termasuk. Pembelian telur, pembelian tisu, bayar sales, pembelian sabun mandi, pembelian minyak goreng Malinda, kemudian pembelian gula Jawa, pembelian Yakult, pembelian barang dagangan, pembelian Cimori, pembelian rokok, pembelian kerupuk, pembelian Cimori lagi, pembelian produk Unilever, pembelian minyak goreng Malinda, pembelian susu Frisian Flag, kemudian pembelian barang dagangan lagi, pembayaran gaji tidak termasuk. Oke, kita enter.
Nah, 12.150.000. Masih beda karena ada ya, mungkin ada pengeluaran lainnya. Saya terangkan lagi kenapa di sini cuman pembelian barang dagangan ya, karena di sini tuh banyak sekali jenis dagangan yang dibeli. Makanya tuh dalam transaksi harian kita tulis pembelian barang dagangan. Untuk menjelaskan barang apa saja yang dibeli tentunya harus ada lampirannya, yaitu kuitansi pembelian ya. Itu juga kita simpan untuk menerangkan pembelian barang dagangan sejumlah 1 juta itu apa saja, seperti itu ya. Kemudian untuk rekapitulasi pengeluaran kas selanjutnya, kita lihat nih pengambilan keuntungan oleh pemilik. Sepertinya tadi tidak ada. Pembayaran listrik tadi ada. Pembayaran listrik 1 kali tadi, pembayaran listrik 200.000 1 bulan. Kita tuliskan di sini. Pembayaran air tadi tidak ada, biaya transportasi ada tadi sebesar 30.000. Biaya transportasi, beli bensin ya tadi ya. Beli bensin sebesar 30.000. Ini kenapa ini agak error ya? Biaya transportasi 30.000. Oke, ini kosong. Kemudian pembayaran gaji 1 karyawan ini tadi ya, 900.000. Nah, total semuanya 13.280.700, sudah sama ya. 13.280.700. Sekarang kita cross check nih. Kita cross check apakah debit, kredit dan saldonya sudah benar. Kita cross check ya. Kita cross check. Debit uang masuk 15.976.000, kita cross check. 13.280. Caranya cross check ditambah sisa saldo. Sisa saldonya itu 5.795. Ini masih ada selisih ya, masih ada selisih sebesar 3.100.000. Jadi 3.100.000 ini tadi adalah uang dari saldo ya, saldo bulan lalu. Jadi sama, berarti ini kita kurangi lagi saldo bulan lalu 3.100.000. Jadi 0 ya, sama berarti. Ini saya cross check ternyata sama, 15.976.000. Setelah kita dapatkan informasi ini dari rekapitulasi transaksi penerimaan dan pengeluaran, kita buat arus kasnya. Cara buatnya ini sudah saya buatkan formatnya. Formatnya ini ala kita ya, ala Maju Sejahtera ini yang kita gunakan. Kas yang diterima dari penjualan barang dagangan kita isikan di sini ya. Kas yang diterima dari penjualan barang dagangan 15.976.000 kita isikan. 15.976.000. Kemudian kas yang diterima dari sewa tempat kosong, kas yang diterima dari penjualan barang bekas kosong. Kas yang diterima total 15.976.000. Kemudian dikurangi pembayaran kas untuk operasional usaha. Yang pertama, kas untuk membeli persediaan barang dagangan. Berapa tadi? Pembelian barang dagangan 12.150.700 rupiah. Kita isikan di sini 12.500.700 rupiah. Oke. Oh, 12.150.700. 12.150.700. Oke ya, 12.150.700. Kemudian kas untuk membayar gaji karyawan 900.000. Kas untuk membayar listrik tadi 200.000. Kas untuk membayar biaya operasional lain-lain ya tadi ya, bisa diisikan mungkin biaya bensin tadi itu 30.000. Kas untuk pengambilan keuntungan tidak ada ya, tidak ada, kita tidak mengambil keuntungan, ini masih kosong. Tidak ada transaksi pengambilan profit atau pengambilan keuntungan. Kemudian Anda bisa lihat di sini, ini sudah saya buatkan rumus.
untuk pengambilan keuntungan atau profit sebesar 11% dari total penjualan setelah dikurangi biaya. Jadi di sini ini total uang yang bisa kita ambil dengan penjualan barang sebesar 15.976 dalam 1 bulan, kita itu bisa mengambil keuntungan sebesar Rp627.360. Kenapa ini kita hanya bisa ngambil ini? Karena kita punya 1 karyawan, kita bayar listrik, kita bayar biaya operasional. Jadi sebenarnya profitnya itu saya ngambil 11%. Kita ambil 11%, 11% dari 15 juta itu totalannya ini 1.757.360. Sudah saya kurangi biaya gaji karyawan 900.000, kas untuk membayar listrik 200.000, untuk operasional 30.000, sisanya 627.360 yang bisa kita ambil dari usaha kita. Jadi bayangkan saja apabila penjualan kalian dalam 1 bulan itu hanya sebesar 15,9 juta, itu kalian punya 1 karyawan dengan gaji karyawannya 900.000, itu kalian cuman mendapatkan keuntungan 627.000 yang bisa kalian ambil dari usaha tersebut ya. Laba atau profit yang bisa kalian ambil itu sebesar ini. Kalau lebih dari ini, itu nanti akan merusak keuangan toko. Toko Anda tidak akan bisa berjalan karena modal nanti akan Anda ambil. Jadi ini keuntungan yang bisa Anda ambil 627.000. Kalau Anda mengambil lebih dari 627.000, Anda atau kalian berarti itu ngambil dana dari modal. Karena ini sudah saya ambil 11% ya. 11% udah besar ya. 11% itu sudah besar. Ini kenapa sedikit? Karena memang penjualan barang dagangannya itu sedikit. Tapi lebih bijaknya mungkin kalau toko ini kalian buka sendiri atau kalian jaga sendiri, maka tidak akan ada pembayaran gaji untuk karyawan. Pembayaran gaji karyawannya 0. Jadi Anda bisa atau kalian bisa mendapatkan keuntungan sebesar 1,5 juta dengan pendapatan barang dagangan atau penjualan barang dagangan sebesar 15 juta. Tapi kalau kalian pakai karyawan 1 orang dengan gaji 900.000, maka kalian hanya bisa mendapatkan gaji atau mendapatkan profit sebesar 627.000. Ini perlu diketahui. Jadi saya patokannya ini kalau mengambil profit dari toko saya. Kemudian kita totalkan ini. Total ini adalah 13.908.000. Jadi jumlah kas setelah penghasilan dikurangi pengeluaran, maka kas kita jadi 2.067.940. 15 juta kurangi pengeluaran ini tadi 13 juta sama dengan 2.067.940. Sampai di sini yang perlu kalian ketahui, manajemen operasional dalam sebuah usaha itu penting. Jadi jangan sampai kas untuk membeli persediaan barang dagangan ini melebihi penjualan barang dagangannya, maka kalian akan minus. Oke, itulah fungsinya manajemen operasional. Fungsinya perencanaan pembelian barang dagangan itu di situ. Di sini juga kadang saya menambahkan modal usaha saya. Di sini, ketika saya mendapatkan keuntungan lebih di sini, saya akan kembalikan menjadi modal usaha. Mungkin kita berikan profit di situ 200.000. Nah, ini untuk pengembangan usaha ya. Kita kembalikan lagi profitnya dari 627, kita ambil 400.000, kemudian kita masukkan lagi 200.000 ke sini. Jadi total kas periode berjalan itu ada 2.267.940 rupiah. Seperti itu. Kas per 1 September tadi, kas per 1 September kita lihat di sini sebesar 3.100.000. Oke, kita isikan di sini 3.100.000. Nah, total kas kita adalah 5.367.940 karena tadi ada pengambilan 5.367.940. Kita cek di sini apakah sama. Harus sama ya sama ini. Ini kita isikan dulu di sini pengambilan keuntungan oleh pemilik karena ada transaksi yang
terakhir tadi ya, pengambilan pemilik itu tadi sebesar 627.360 dikurangi 200.000, berarti kita cuma ngambil 400.027.360, kita isikan di sini. 400.000 berapa tadi? 400.027.364 27.360 kita isikan di pengambilan keuntungan oleh pemilik gitu. Ini masih ada selisih 427, kita isikan di sini. Kita isikan di sini 427.360 sama ya, 13.708.060 sama, ini juga sudah sama ya, 15.976 sama. Nah, ini total saldo berikut harus sama dengan arus kasnya, 5.367.940. Kita cek ya, 5.367.940 ini harus sama dengan ini akhirnya. Kalau itu berarti sudah bisa dibilang pengelolaan keuangannya atau laporan keuangannya itu sudah benar ya. Arus kas terakhir 5.367.940 harus sama dengan